Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya Muhammad Nasrul Haqqi, dosen pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam pada Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya merupakan salah satu dosen yang ditugaskan pada program studi komunikasi penyiaran Islam, utamanya pada mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah keagamaan. Di antaranya adalah mata kuliah hadis dakwah, kemudian ada juga studi agama kontemporer, kemudian ada lagi Islam dan local wisdom, kemudian juga beberapa mata kuliah yang lain. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah hadis dakwah yang utamanya saya ampu pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Mata kuliah hadis dakwah ini pada dasarnya disampaikan atau diberikan kepada kawan-kawan mahasiswa sebagai dasar atau sebagai basis pengetahuan keislaman yang diberikan agar para mahasiswa ini memiliki dasar-dasar keagamaan yang bisa diterapkan dalam profesi-profesi mereka nantinya, baik dalam dunia komunikasi secara umum maupun juga dunia kepenyiaran. Mata kuliah ini pada dasarnya terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama adalah terkait dengan beberapa hal teknis tentang hadis. Sebagaimana diketahui, hadis ini adalah pernyataan-pernyataan Nabi yang kemudian dicatat para sahabat dan dipelihara sampai hari ini dan menjadi salah satu sumber ajaran Islam yang paling utama setelah Al-Quran. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui bagi para mahasiswa, utamanya berkaitan dengan pengetahuan sederhana tentang hadis itu, meliputi tentang bagaimana transmisi hadis itu sampai kepada kita dari sisi transmisi, dari sisi kesejarahan, sehingga kita mengenal ada hadis yang dinilai sebagai hadis yang sahih, hadis yang hasan, sebagai hadis yang dhaif dan sebagainya, beserta dengan beberapa kriterium yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Kemudian pada bagian kedua di mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak juga untuk berdiskusi dan diberikan wawasan tentang pengetahuan tentang bagaimana hadis itu dimaknai, karena hadis itu tentunya disampaikan oleh Nabi Muhammad yang hidup pada 14 abad yang lalu dan berhidup dalam menggunakan bahasa Arab, sehingga hadis yang kita terima tentunya ada dalam bahasa Arab, sehingga mau tidak mau kita juga perlu memahami hadis-hadis itu menggunakan pengetahuan kita dalam bahasa Arab. Kemudian beberapa poin yang lain yang dikaji, karena hadis ini adalah mata kuliah ini adalah hadis dakwah, sehingga hadis yang tidak semua hadis tentunya, tapi hadis yang berkaitan dengan dakwah secara luas dan juga berkaitan dengan praktik-praktik komunikasi. Pada dalam mata kuliah ini ada juga beberapa pertemuan yang membahas tentang prinsip-prinsip utama dalam dakwah dan komunikasi, meliputi tentang esensi dakwah atau esensi komunikasi yang dianjurkan atau diutamakan dalam Islam itu seperti apa dalam statement-statement atau pernyataan-pernyataan Nabi Muhammad. Kemudian ada juga tujuan, pendekatan, perantara, hal-hal yang perlu dihindari dan sebagainya.
Selain itu, pada bagian yang terakhir dari mata kuliah ini, para mahasiswa juga akan diajak untuk memahami beberapa teks atau beberapa pernyataan Nabi yang berkaitan dengan topik-topik yang lebih khusus terkait dengan dunia komunikasi, seperti misalnya tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas komunikasi, kemudian bagaimana berkomunikasi dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu ada juga tentang politik, tentang relasi umat beragama, dan yang tidak kalah utamanya adalah tentang budaya, karena hadis Nabi atau hadis yang kita kenal hari ini tentu terjadi pada masa Nabi dulu dengan budayanya khas. Sementara kita semua adalah masyarakat yang tinggal dalam kebudayaan yang lain, yang tentunya sebagai umat muslim perlu negosiasi atau perlu adaptasi sehingga kita bisa melaksanakan atau menjalankan budaya-budaya dalam masyarakat kita, sehingga budaya itu tetap lestari atau tetap bisa dijalankan dalam masyarakat tanpa bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi pada intinya mata kuliah ini memberikan pengetahuan sederhana yang berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam, sehingga pada akhirnya diharapkan bahwa dengan pengetahuan atau dengan proses mata kuliah yang berjalan, mahasiswa dapat menerapkan itu nantinya ketika setelah lulus, sehingga dalam komunikasi mereka mampu menjalankan aktivitas komunikasi atau profesi kepenyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kurang lebih mata kuliah hadis gambaran utamanya kurang lebih seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu topik yang biasanya disampaikan pada pertemuan ke-7. Ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan persahabatan atau komunikasi yang menyenangkan yang diharapkan dalam Islam. Di topik ini saya beri judul Humble and Friendly in Islamic Communication. Tujuan akhirnya adalah mahasiswa dapat memahami bahwa ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan sebagai landasan atau sebagai prinsip ajaran, bahwa dalam aspek komunikasi atau dalam praktek komunikasi kita dengan orang lain ini perlu persahabatan atau menjunjung tinggi elemen-elemen persahabatan dan keramahan, kurang lebih seperti itu. Baik, karena mata kuliah ini pada dasarnya secara umum disampaikan melalui metode ceramah, maka saya akan mendemonstrasikan beberapa hadis, bagaimana hadis itu dibaca kemudian juga dipahami oleh para mahasiswa. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan dalam Mu'jam al-Awsat, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bahwa Allah ini pernah menyatakan. Jadi hadis ini bisa disebut sebagai hadis qudsi atau pernyataan Allah yang bukan bagian dari Al-Quran, namun itu dicatat sebagai hadis karena disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehingga belakangan dikategorikan sebagai hadis yang qudsi, sebagai hadis yang suci. Dalam hadis ini Nabi Muhammad mengatakan, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi Allah itu menyukai ketika salah seorang di antara kalian, atau maksudnya adalah kita semua,
ketika menjalankan setiap profesi, menjalankan setiap perbuatan, ayyutqinahu dengan sungguh-sungguh. Jadi meskipun ini tidak terkait langsung dengan keramahan, paling tidak kita ingat-ingat kembali bahwa hadis ini menyarankan kita untuk bersungguh-sungguh dalam apapun profesi kita, sehingga hadis ini dapat dimaknai atau menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan setiap profesi kita dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam profesi-profesi yang berkaitan dengan dunia komunikasi maupun penyiaran. Dalam hadis yang lain ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minas sadaqati an tusallima 'alan nas wa anta taliqul wajhi. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa inna minas shadaqati, bahwa termasuk sebagai sedekah atau dapat dikategorikan sebagai sedekah adalah antusallima, ketika memberikan salam alannas, kepada manusia, kepada siapapun, wa anta taliqul wajhi, dan kamu itu adalah taliqul wajhi, dengan wajah yang menyenangkan. Nah, hadis ini memberi dasar bagi kita, meskipun isinya cukup sederhana. Nabi Muhammad hanya mengatakan bahwa memberi salam kepada orang lain ini bagian dari sedekah, dan memberi salamnya ini juga punya kriteria wa anta taliqul wajhi, dengan cara perangai yang menyenangkan, dengan perangai yang ramah. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Islam melalui hadis Nabi ini menganjurkan bahwa dalam aspek komunikasi kita dituntut untuk ramah, karena ya memang ajarannya seperti itu. Jadi ini saya kira bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam setiap profesi yang berkaitan dengan komunikasi dan penyiaran. Artinya tidak hanya menjadi tuntutan-tuntutan industri, tapi memang dalam ajaran Islam sendiri memang diajarkan seperti itu. Bahkan berperangai yang baik, berperangai yang ramah adalah bagian dari sedekah yang punya nilai-nilai teologis, punya keterkaitan dengan pahala. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung hal itu. Jadi sekali lagi ini menjadi dasar bahwa keramahan menjadi dasar keramahan dalam aspek komunikasi kita. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan oleh Aisyah, salah satu istri beliau, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkata bahwa innar rifqa, bahwa sesungguhnya kebaikan atau keramahan juga. Saya kira dalam bahasa Arab kata rifkun itu bisa bermakna macam-macam. Seperti kata rofik ini bisa bermakna sahabat. Ini dari kata rifqo atau rifkun yang artinya ya persahabatan. Pada dasarnya menunjukkan kepada persahabatan. Jadi saya ulangi lagi bahwa innar rifqa, sesungguhnya keramahan atau persahabatan. Kalau kita ibaratkan orang yang bersahabat itu tentu ramah. Jadi dalam bersahabat tentunya ya ada nilai-nilai itu, ada nilai keramahan. Sehingga sesungguhnya keramahan la yakunu fi syai'in illa zanahu, itu tidak akan
ada dalam sesuatu illa zanahu, kecuali akan membuat hal itu menjadi indah, menjadi sesuatu itu lebih indah. Zan seperti kita tahu ada zaniyah, ini bisa bermakna macam-macam juga ya. Zainun ini bermakna hiasan. Jadi illa zanahu, kecuali memperindah hal itu. Nah, hal ini ketika kita kaitkan dengan atau sangat terkait dengan aktivitas komunikasi kita. Jadi kalau kita berkaca dari hadis ini, jadi keramahan itu pasti akan menjadikan sesuatu itu lebih indah. Tidak ada sesuatu yang tidak lebih indah jika disertai dengan keramahan. Jadi ini meskipun hadis ini tidak mengandung perintah, hanya saja mengandung deskripsi atau memuat deskripsi bahwa Nabi atau dalam hal ini Islam sangat menganjurkan keramahan. Dan di sini dibahasakan bahwa setiap keramahan dalam segala sesuatu yang sifatnya umum ini pasti konotasinya positif. Jadi ramah pasti membuat sesuatu itu lebih bernilai, lebih karena di sini bahasanya adalah perhiasan ya. Karena perhiasan itu tentu bermakna sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Jadi kesimpulannya adalah keramahan dalam komunikasi ini menjadikan diri kita dan juga orang yang terlibat komunikasi dengan kita ini menjadi lebih berharga. Kemudian dalam kelanjutan teks hadis ini juga disampaikan bahwa wala yanzi'u min syai'in illa syanahu. Kebalikan dari persahabatan tadi. Jadi kebalikannya adalah naza, konflik atau pertengkaran atau sesuatu yang tidak ramah, sesuatu yang berdebat, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, melibatkan urat syaraf dan seterusnya. Nah, ini di dalam hadis ini dikatakan bahwa wala yanzi'u min syai'in illa syanahu. Hal-hal yang konotasinya seperti itu atau komunikasi yang polanya semacam itu, yang menuntut orang yang terlibat dalam polemik, terlibat dalam konflik, tentu hanya akan menghasilkan illa syanahu, hanya akan menghasilkan sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk. Jadi hadis ini memberi deskripsi yang distintif begitu. Jadi ada yang positif dan ada juga yang negatif. Yang positif adalah keramahan tadi. Jadi komunikasi atau apapun sebenarnya bisa dikaitkan dengan aktivitas yang luas. Tapi saya rasa ini sangat berkaitan dengan komunikasi. Jadi komunikasi yang ramah, komunikasi yang bersahabat ini akan menjadikan sesuatu yang lebih indah. Sementara kebalikannya, komunikasi yang buruk, yang penuh dengan permusuhan, yang penuh dengan tuduhan umpamanya atau gunjingan misalkan, ini hanya akan berakhir pada sesuatu yang negatif. Nah, itu dideskripsikan dalam hadis ini dan saya kira bisa diterapkan dalam dunia komunikasi kita. Jadi ketika kita membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang ramah, yang tidak mendahulukan emosi, tidak mendahulukan konflik, ini adalah komunikasi yang dinilai sejalan dengan hadis, dan tidak hanya sejalan dengan hadis tentunya, tapi juga sejalan dengan ajaran Islam, karena hadis adalah bagian dari atau salah satu ajaran Islam yang paling utama setelah Al-Quran. Dalam hadis yang lain, ini banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan atau menjadi prinsip bagi kita semua. Saya kira tidak hanya bagi mahasiswa, tapi kita semua, bahwa keramahan, persahabatan dalam komunikasi, dalam bentuk komunikasi apapun, ini sesuatu yang dinilai positif dalam Islam, khususnya juga dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi.
Dalam hadis yang lain ini disampaikan dalam kitab yang bernama Al-Mu'jam Al-Awsat. Ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini pernah berkata, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Saya terjemahkan pelan-pelan. Nabi Muhammad mengatakan bahwa al-mu'min, seorang mukmin, orang yang beriman adalah yang ya'lafu, adalah orang yang mengasihi. Ya'lafu ini kata kerja yang sering kita, kalau kita pernah mendengar kata ulfah, ini satu dasar kata begitu, yang maknanya juga kurang lebih adalah kelembutan atau keramahan. Jadi kalau diulangi lagi, al-mu'minu ya'lafu, seorang mukmin adalah orang yang ramah atau lembut dalam aktivitasnya, termasuk juga dalam komunikasinya. Kemudian wa yu'lafu, tidak hanya orang yang aktif dalam memberikan keramahan, tapi mukmin adalah yang yu'lafu, adalah orang yang diberi keramahan. Jadi ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama, bahwa dalam praktek komunikasi ini tidak hanya salah satu saja yang bertanggung jawab untuk ramah, tetapi semuanya. Jadi dalam beban sebagai orang yang melaksanakan komunikasi atau yang memunculkan, memberikan sesuatu, ini juga harus direspon oleh orang. Dalam bahasa komunikasi dibahasakan dengan audiens, ada komunikator, ada komunikan, dan seterusnya. Sebagai komunikator ini tentu saja harus ramah, tapi sebaliknya sebagai komunikan atau sebagai audiens ini juga harus menunjukkan sesuatu yang sama. Jadi ini dikategorikan dalam hadis Nabi ini adalah ciri khas atau karakter seorang muslim, seorang mukmin. Ini tidak hanya bagaimana dia baik dalam peribadatannya, tidak hanya dalam bagaimana dia sholat, bagaimana dia berpuasa dan seterusnya, tapi juga dalam keramahannya. Sehingga disampaikan bahwa mukmin, kriteria seorang yang beriman adalah yang ya'lafu, yang ramah, yang lembut, wa yu'lafu, tapi juga diberi keramahan. Ini artinya menunjukkan perintah bagi semuanya, tidak hanya komunikator tapi juga lawan bicara. Ketika kita menjadi lawan bicara ini, kita juga punya kewajiban atau punya beban agama, bahwa kita juga harus menunjukkan sikap-sikap yang lembut. Nah, sebaliknya, sebagai kelanjutan dari hadis tersebut, ini disampaikan juga wala khaira fi man la ya'lafu. Tidak ada kebaikan sebenarnya fi man la ya'lafu, dalam orang yang la ya'lafu, yang tidak memberikan keramahan, atau orang yang tidak ramah, singkatnya seperti itu. Wala yu'lafu, dan tidak diberi keramahan. Jadi ini berkebalikan dengan yang tadi, bahwa mukmin ini orang yang ramah, kemudian juga diberi keramahan. Sebaliknya dalam hadis ini juga disampaikan bahwa sama sekali tidak ada kebaikan, tidak ada untungnya ketika seseorang itu tidak ramah atau tidak diberi keramahan. Ini tidak ada kebaikannya di sana. Ini juga disinggung dalam hadis ini, sehingga dalam kelanjutan dari teks ini, di akhir bagian dari hadis ini disebutkan bahwa khairun nas wa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Nah, ini disebutkan dalam hadis itu. Jadi orientasinya adalah kemanfaatan, ramah, memberi keramahan. Ini tidak hanya sikapnya saja, tidak hanya yang terlihat saja, tapi lebih detail dari itu, juga punya orientasi kemanfaatan. Jadi memberikan kemanfaatan. Saya kira banyak profesi di dunia komunikasi hari ini dan juga kepenyiaran, dalam praktek atau dalam profesi mereka ini seringkali menunjukkan keramahan,
Tapi seringkali itu hanya menjadi beban kerja, tidak menjadi sifat yang inherent bagi mereka. Padahal apa yang dianjurkan dalam hadis ini keramahan itu adalah sifat yang mestinya inherent atau memang integral dalam sifat manusia, dan tidak hanya menjadi keramahan yang di luar, tapi keramahan yang berorientasi kemanfaatan atau berguna bagi masyarakat yang lain. Jadi keramahan yang punya orientasi bagi masyarakat yang luas. Kemudian dalam hadis yang lain, ini di hadis kitab yang disebut sebagai Al-Jami'us Shaghir, ada riwayat lain, hadis pendek yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di dalam riwayat Abu Hurairah ini Nabi Muhammad SAW dikatakan, man kana sahlan hayyinan layyinan harramahullahu ta'ala harramahullahu 'alan nar. Hadis ini cukup pendek tapi sangat substantif menurut saya. Jadi kalau diterjemahkan, ini Nabi Muhammad mengatakan bahwa siapapun yang sahla, yang mudah, sahla itu dari kata sahlun yang artinya mudah. Dalam bahasa Indonesia yang lain, atau kalau kita cari pengibaratan yang lain, sahla itu bukan berarti mudah dalam arti yang gampangan begitu, tidak, tapi ringan. Jadi tidak terlalu banyak mempertimbangkan ini dan itu, untung dan rugi misalkan. Jadi itu yang disebut sebagai sahla, yang gampang, yang ringan tangan. Kemudian mangkana sahla hayyinan juga disebut, jadi orang yang mudah, ringan tangan. Hayyinan ini maknanya kurang lebih juga ya mudah begitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa diartikan dengan easy going gitu ya, atau humble misalkan, itu juga bisa. Ditambahi lagi dalam hadis ini juga dikatakan layyina, mangkana sahlan hayyinan layyinan harramahullahu ta'ala. Jadi orang yang dalam kategori itu tadi, yang ringan tangan, yang easy going, yang humble. Kemudian kata layyina ini juga bermakna lembut, ya intinya menunjukkan aspek-aspek komunikasi yang membuat orang lain nyaman, membuat orang lain senang. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa orang dalam kategori yang semacam itu harramahullahu ta'ala 'alan nar. Jadi orang itu diharamkan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Jadi hadis ini kalau kita renungkan, ini menunjukkan bahwa ini tidak, ya tentu saja ibadah yang mahdhah, ibadah sholat kita, puasa kita, dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Akan tetapi ada aspek lain yang perlu kita pertimbangkan, termasuk diantaranya ya keramahan ini dalam komunikasi kita. Ini juga menjadi tolok ukur yang luar biasa, karena dalam hadis ini disampaikan bahwa luar biasa dahsyat gitu ya, orang yang baik, orang yang lembut, orang yang easy going, yang humble, ini sampai disebutkan dalam riwayat ini orang itu diharamkan untuk masuk neraka. Yang secara teologis tentunya ini sesuatu yang tidak main-main. Artinya ini bernilai yang besar, seperti nilai ketika kita beribadah. Nah, saya kira karena pentingnya aspek ini juga bisa diterapkan oleh kita semua, termasuk juga oleh mahasiswa, untuk menciptakan komunikasi yang humble, yang menyenangkan, dan seterusnya. Saya kira itu adalah beberapa contoh, beberapa teks hadis yang bisa disampaikan dalam mata kuliah hadis dakwah yang dipelajari di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sekali lagi tujuannya adalah memberikan dasar-dasar keagamaan yang dikaitkan dengan praktik-praktik dalam komunikasi, sehingga bisa menjadi landasan bagi para mahasiswa
ketika terlibat dalam profesi mereka, entah sebagai penyiar, entah sebagai jurnalis dan seterusnya, mereka diharapkan bisa mengambil landasan-landasan itu dalam praktek-praktek mereka, sehingga tidak hanya menjadi tuntutan kerja tetapi menjadi nilai-nilai keagamaan yang mereka serap, menjadi sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang bernilai keagamaan. Jadi tidak hanya semata-mata tuntutan profesi. Kurang lebihnya seperti itu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.